Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Zalwa Kamila, NPM 2003050104 akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Saya di sini berkelompok dengan teman saya yaitu Tri Untara Putra, NPM 2003050128. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil presentasi kami. Yang pertama, di mata kuliah minat dan bakat SD. Yang pertama yaitu pengertian tes minat bakat. Tes minat bakat merupakan salah satu metode dan alat ukur dalam psikologi yang dapat membantu dalam menyusun rekomendasi untuk individu memilih jurusan atau karir sesuai dengan minat dan potensinya. Sebentar saya ulangi ya. Pengertian tes minat dan bakat yaitu tes minat bakat merupakan salah satu metode dan alat ukur dalam psikologi yang dapat membantu dan menyusun rekomendasi untuk individu memilih jurusan, karir, atau sesuai dengan minat potensinya. Yang kedua, macam-macam tes minat dan bakat, diantaranya berbagai tes minat berikut ini akan diuraikan secara ringkas. Tes minat yang populer digunakan di kalangan psikologi. Saya akan membacakan. Yang pertama, Strong Vocational Interest Blank SVIB. Pertama kali dipublikasikan pada tahun 1900. Pada edisi tahun 1996 terdapat 399 item untuk mengukur 54 macam pekerjaan. Untuk pria, untuk yang lain digunakan khusus untuk 32 macam pekerjaan wanita. Tes minat ini bertahan sampai 22 tahun. Hal ini diteliti secara lain pada mahasiswa kedokteran, ternyata minat mereka tetap tinggi setelah bekerja lama sebagai dokter research Stanford. Yang kedua, SCII. Tes ini digunakan untuk mengatasi kelemahan SVIB, bentuk untuk pria yang terpisah dari wanita disatukan dalam SCII. Studi yang imperatif dilakukan untuk 437 macam pekerjaannya. Terdapat 6 faktor kepribadian yang berkaitan dengan minat, yaitu realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Mas Ibnu. Mas Ibnu bisa dilanjutkan? Bisa. Akan slide selanjutnya, Mbak. Yang ketiga yaitu tes Kuder. Tes Kuder terdiri dari atas berbagai macam format atau bentuk, antara lain Kuder Preference Report, Vocational atau KPRV, Kuder General Interest Survey atau KGIS, Kuder Occupational Interest Survey atau bisa disingkat KOIS. Tes Kuder yang sering digunakan di Indonesia adalah dengan bentuk KPRV, Kuder Preference Report Vocation.
Nah, KPRV menyajikan 10 macam kelompok atau bidang pekerjaan yang luas, yaitu pekerjaan lapangan, order, mekanik komputer ilmiah, persuasif artistik, sastra, musik, pelayanan sosial, klerikal, atau sekretaris atau kantoran. Selain 10 bidang pekerjaan itu dapat subskala, yaitu verifikasi yang bukan merupakan pengukur minat pekerjaan. Verifikasi digunakan sebagai cek kejujuran dan kecermatan dalam memberikan jawaban. Yang keempat ada Minnesota Population Interest Inventory. Pada dasarnya adalah 9 minat dasar seperti SVIB, termasuk mekanik, elektronik, dan catering atau pelayanan makanan. Oke, saya akan lanjutkan. Yang kelima, RMIB, Rodwell Miller Interest Blank. Menurut sejarahnya, tes tersebut disusun oleh Rodwell pertama kali pada tahun 1947. Saat itu, tes ini hanya memiliki 9 jenis kategori dan jenis-jenis pekerjaan yang ada. Kemudian pada tahun 1958, tes diperluas dari 9 kategori menjadi 12 kategori oleh Kenneth Miller. Sejak saat itu, tes minat tersebut menjadi tes interest Rodwell-Miller, yaitu atau yang lebih dikenal dengan tes RMIB, Rodwell-Miller Interest Blank. Bisa dilanjutkan, Mas Ibnu? Ya, bisa. Tes minat bakat juga dapat melihat dinamika kepribadian, kegemaran, atau hal-hal yang menarik perhatian siswa. Tes minat bakat pun penting dilakukan di luar kebutuhan akademis. Orang tua dapat melihat bakat, bawaan, dan beragam faktor eksternal yang mempengaruhi minat anak. Lebih detailnya pada tes bakat, siswa akan diuji inteligensi yang dimiliki untuk memberikan gambaran umum tentang kapasitas kemampuan kognitif. Aspek yang diukur umumnya seperti kemampuan verbal, logika berpikir, dan daya ingat. Di tes minat, siswa diukur kecenderungan atau minat individu terhadap bidang studi atau jurusan tertentu. Beberapa teori menunjukkan bahwa minat seseorang merupakan cerminan daripada gambaran kepribadian orang tersebut. Oke, saya akan teruskan. Dari presentasi di atas, kami mencari di edukasikompas.com dan psikologi multitalent. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.